mana tempat kencingnya? Dulu aku minyaknya di mana? Tunjuk kan? Tidak, lokasi dari mobilnya. Yang kamu tunjuk Pak. Sebelah sana, sini. Palembang, Sumatera Selatan, seorang sopir truk tangki Pertamina ditangkap anggota Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel kedapatan kencing muatan BBM dari truk tangki. Sopir berinisial BS 43 beserta truk tangkinya diamankan di pinggir jalan lintas, Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 malam. Untuk kepentingan penyidikan mobil tangki merek Hinonopol BG8918DD warna merah putih dengan kapasitas 24 ton beserta sopir diamankan di Polda Sumsel. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan berdasarkan pengakuan sopir BBM yang dikencingi di pinggir jalan, adalah BBM sisa yang diangkut dari depo pengisian BBM. Saat tertangkap tangan, petugas mengamankan barang bukti 100 liter BBM jenis solar, dan yang sudah dikeluarkan oleh pelaku dari tangki sebanyak 60 liter. Kombes Pol Sunarto didampingi Kasubdit Tipiter AKBP Bagus Suryo Wibowo mengatakan kepada wartawan Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Dikatakan Sunarto, BBM yang dikencingkan sopir tersebut selanjutnya akan dijual kepada seseorang di Desa Ibul Besar yang identitasnya sudah diketahui dan masih DPO. Modus operandi pelaku pura-pura membersihkan mobil yang masih berisi BBM subsidi di saat itulah BBM dikeluarkan dari dalam tangki lalu dijual, ungkapnya. Perbuatan tersangka mengambil muatan BBM dari truk tangki dilakukan pelaku 2 kali selama bulan Januari tahun 2024 ini. Pelaku kencing BBM dari truk tangki sudah dilakukannya 2 kali dari BBM yang dikencingi pelaku mendapatkan uang sebesar Rp400.000, jelas Sunarto. Di TKP tempat pelaku kencing BBM polisi menemukan 11 drum berisi BBM jenis solar sebanyak 2.200 liter, selang dan ember ukuran besar serta satu unit mesin hisap sedot elektrik. Satu mobil truk merek Colt diesel warna kuning Nopol BG8242RR yang bermuatan 4 buah baby tank ukuran 1 ton, namun satu buah baby tank telah terisi separuh BBM berjumlah 600 liter. Pelaku ini sehari-harinya bekerja mengemudikan truk tangki Pertamina dengan status kontrak. Akibat perbuatannya tersebut pelaku diancam dengan pasal berlapis diantaranya pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah ke dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 374 KUHP. Rudi Hartono M, Kompas 86 TV melaporkan dari Sumatera Selatan. Perusahaan apa kalau bisa disebutkan? Untuk kasus kedua, status dari tersangka ini apakah sebagai pemilik penjualan atau kalau memang dia pemilik penjualan minyaknya dari mana? Untuk kasus ketiga status dari tersangka ini apa? Sebagai karyawan kah atau apa? Dan apakah itu inisiatif sendiri atau ada yang memerintahkan? Pak Kabit, izin Pak Kabit. Jawab dulu. Masih di bidang gas, terjadinya kebakaran di lokasi tempat pengolahan minyak ilegal. Sesuai dengan LP nomor 5 tanggal 14 Januari kemarin, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, perizinan usaha maksudnya, yang mengakibatkan timbulnya korban dan atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan, dan atau orang yang menyuruh melakukan dan juga melakukan perbuatan bahwa siapapun yang menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir karena kesalahannya. Ini TKP-nya di Pal 8, Desa Sereka, Babat Toman, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin,
beda ya, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Ini Musi Banyuasin. Bahwa kronologinya sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari kemarin, sekitar tengah malam, telah terjadi kebakaran di tempat penyulingan minyak tradisional milik masyarakat, yang api diduga berasal dari percikan mesin pompa minyak yang saat itu dioperasionalkan memompa minyak, memindahkan minyak dari Tetmon ke dari minyak ke Tetmon penampungan. Jadi pada saat terjadi dilakukan usaha pemindahan minyak itu ke Tetmon, terjadi percikan api mesin yang kemudian api itu membakar tungku ya, membakar tungku masakan minyak sulingan. Kronologisnya adalah modus operandinya. Ini sebetulnya mereka bertiga nih, saudara HR ya, kamu bertiga ya, sama siapa? Ya, jadi saudara SL ini DPO melarikan diri, HR, kemudian SR, mereka bertiga melakukan pengolahan minyak tradisional dengan cara mengolah minyak mentah menggunakan tungku untuk menghasilkan BBM solar, bensin, dan jenis minyak lainnya. Yang hal tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat dari kegiatan mereka tersebut kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan dan kebakaran minyak yang mereka olah itu sejumlah 120 drum ya, atau sekitar 24.000 liter, luar biasa ya. Tersangka ini mengaku sebagai wira swasta. HR, usiamu berapa ya? Usia 43 tahun. Ya, orang mana? Orang Teluk Kijing. Musi Banyuasin ya. Musi Banyuasin. Banyak BP yang diamankan, diantaranya 1 drum kapasitas 200 liter, kemudian kerangka besi baby tank, kemudian ada selang, 2 mesin penyedot, kemudian 4 dirijen yang berisikan sisa dari minyak yang terbakar. Tersangka ini kita jerat pasal 53 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 8 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja, junto pasal 188 dan 55 KUHP. Itu yang kasus yang kedua. Maaf, kita break lagi. Matikan kamera. Majuin Pak satu-satu Pak. Satu-satu kasusnya mana? Bertanya Pak Kabit.